Kembali kita berjumpa bersama tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team di Bina Rohani Virtual 2. Bagaimana kabar kalian? Kita semua berharap tetap sehat, semangat, dan ceria. Untuk tetap ceria, kita saling memberi sapaan. Masih ingat sapaan salam sunflower? Mari kita saling menyapa dengan sapaan salam sunflower. Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar, ceria. Kita ulang lagi dengan lebih semangat. Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar, ceria. Adik-adik, sekarang kita akan masuk pada proses agar semua berjalan dengan baik. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kita ambil sikap doa yang baik. Kak Aldo akan memimpin doa untuk kita semua. Adik-adik, untuk doa pembuka kita doakan bersama-sama. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu untuk kesehatan bagi kami semua. Terima kasih juga meskipun mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini, tetapi kami boleh belajar banyak hal. Terlebih belajar untuk semakin memperhatikan hidup yang lebih disiplin. Semoga melalui Bina Rohani Virtual ini, kami mampu mewujudkan hidup dalam kedisiplinan diri secara konkret dalam hidup sehari-hari. Berkatilah proses hari ini dari awal hingga akhir, sehingga berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Julie Billiard, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dan bergerak bersama dengan judul lagu Halo, Hello, Ola. Apakah ada di antara adik-adik yang sudah pernah mendengarkan lagu ini? Mari kita bernyanyi dan bergerak bersama. Pastikan adik-adik siap untuk mengikutinya. Musik! Halo,
adik-adik semua bisa mengikutinya. Mari kita ulangi lagi dengan penuh semangat. Musik. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka dengan kami Sunflower Team. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka dengan kami Sunflower Team. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo adik-adik, suster yakin kalian semua ceria, sukacita, senang. Ya, apalagi tadi bersama Kak Yuli sudah diajak gerak, diajak menyanyikan halo-halo ola ya. Ya semua, pasti semua bisa mengikuti dengan sukacita. Nah selanjutnya, sekarang bersama Suster Susana kita akan mendalami materi-materi yang tentu berkaitan dengan situasi kita saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Ya, apa yang kita dalami? Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Ya, sekarang suster memastikan masing-masing dari kalian saat ini berada di rumah, bisa belajar secara mandiri, dan semoga adik-adik juga tetap merasa nyaman ya, merasa nyaman, merasa gembira, meskipun kita menghadapi situasi yang tidak gampang ya saat ini menghadapi virus corona. Tetapi tetap waspada ya, tetap waspada, menjaga diri agar tetap sehat. Nah, langkah yang harus kita lakukan sebagai pribadi citra Allah, kita masing-masing ada pribadi citra Allah, adalah lebih mendisiplinkan diri agar tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepekaan, perasaan kita yang halus, percaya pada orang lain, peduli, bertanggung jawab, hidup yang teratur, hidup kita juga tenang, mandiri, dan tentu mentaati aturan-aturan yang ada. Itu harapannya. Ya, yang terpenting dari kita masing-masing tetap sehat, gembira, selalu bersinar, ceria, ya. Pasti adik-adik setuju dengan apa yang suster katakan. Nah, adik-adik, kita akan mendalami tema hari ini. Temanya adalah disiplin sebagai citra Allah. Adik-adik baik kalau mulai menyiapkan alat tulisnya dan dicatat ya. Ini poin-poin penting nanti bisa dicatat. Ya tidak usah semua, tetapi menurut adik-adik hal penting itu bisa dicatat. Untuk mengawali pendalaman dari disiplin diri sebagai citra Allah, nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk diri kita. Pertanyaan yang pertama, apa yang hidup dalam pikiran adik-adik jika mendengar kata disiplin? Ya, baik adik-adik mencoba mencatatnya sesuai dengan yang adik-adik pahami. Apa yang hidup dalam pikiran adik-adik jika mendengar kata disiplin? Saya kira ini tidak asing ya untuk kita masing-masing. Untuk pertanyaan yang kedua, selama menghadapi pandemi COVID-19 ini, apakah sudah disiplin dengan protokol kesehatan? Selama menghadapi pandemi COVID-19 ini, apakah adik-adik sudah disiplin dengan protokol kesehatan? Apa saja yang sudah dilakukan? Jika sudah melakukannya, apa saja yang sudah dilakukan? Catat ya, catat. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, sebagai citra Allah,
disiplin diri dalam hal apa yang mau dicapai dalam situasi COVID-19 ini. Ya, masing-masing pasti ada yang mau diperjuangkan, yang mau dicapai, terutama pada saat COVID ini ya, sebagai pribadi Citra Allah, tentu ada yang mau diperjuangkan, yang mau dicapai. Apa? Coba sebutkan. Baik adik-adik, itu pertanyaan untuk kita masing-masing ya. Jadi itu pemahaman yang bisa kita miliki dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kita bersama akan lebih mendalami nilai kedisiplinan untuk hidup kita dengan harapan kita masing-masing mampu mewujudkan dalam hidup kita baik secara pribadi maupun bersama. Sehingga hidup kita semakin bermakna, ya, tentu sebagai pribadi Citra Allah bermakna bagi diri maupun bagi yang lain. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat atau memahami kata disiplin, meskipun kita sudah sering dengar ya. Kita lihat gambar ini ya, menunjukkan sikap disiplin ya, belajar mandiri. Disiplin merupakan bentuk dan rasa taat terhadap peraturan dan tunduk kepada pengawasan dan pengendalian ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada rasa taat ya, taat mengikuti proses pembelajaran lewat online. Ya, kepada pengawasan dan pengendalian ini ada datangnya dari diri kita masing-masing. Siapa yang mengawasi diri kita? Siapa yang bisa mengendalikan diri kita? Terutama terhadap godaan-godaan yang ada ya. Disiplin juga merupakan sikap yang selalu memenuhi janji. Supaya orang lain percaya, ini menjadi modal untuk mendapat kepercayaan dari orang lain ya. Disiplin. Ya, janjinya ya saya akan belajar dengan baik dengan menggunakan HP ya. Kalau pertama sudah bisa memberikan kepercayaan pada mama papa, pada guru, ya pasti ini menjadi modal kita untuk dipercaya yang selanjutnya ya, kegiatan selanjutnya. Pasti ini soal disiplin ya. Sekarang kita lihat macam disiplin itu apa saja sih? Nah, sekarang macam disiplin yang pertama itu disiplin diri sendiri ya, tentu ini berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing ya. Kita menghadapi sesuatu di hadapan kita, keputusan kita mentaati atau meninggalkan. Kalau hal yang baik tentu kita taati, kalau yang tidak baik kita tinggalkan ya. Jadi ini disiplin diri. Yang kedua yaitu disiplin sosial. Ini disiplin yang berhubungan dengan masyarakat di lingkungan di mana kita tinggal, entah di rumah bersama keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bagaimana kita menunjukkan sikap disiplin kita terhadap mereka, atau mengikuti aturan-aturan yang ada dalam lingkungan maupun di dalam keluarga. Ya, sekarang disiplin yang ketiga ini yang lebih luas lagi, yaitu nasional. Kita sebagai bangsa dan negara tentu berani untuk mengikuti aturan-aturan yang ada sebagai bangsa dan negara yang baik ya. Ini berkaitan dengan norma-norma kehidupan yang berlaku di negara kita. Yang berikut itu jenis disiplin, apa saja jenisnya? Jenis disiplin ini ada dalam menggunakan waktu dengan benar dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi disiplin dalam menggunakan waktu saat ini, bagaimana adik-adik menggunakan waktu, apakah sudah dengan baik atau sudah digunakan dengan benar dan dimanfaatkan juga dengan baik, sehingga waktu yang ada sungguh-sungguh dapat menghasilkan hasil yang baik untuk hidup kita, terutama waktu belajar ya, waktu belajar secara mandiri atau online. Disiplin dalam beribadah dengan mematuhi aturan sesuai anjuran Tuhan untuk disiplin.
Ini datanya dari Tuhan ya. Maka kita sungguh-sungguh belajar atau sungguh-sungguh mendisiplinkan diri dalam hal ini. Berdoa, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita sisihkan waktu secara khusus untuk Tuhan setiap hari. Yang ketiga, hidup berbangsa dan bernegara dengan disiplin diri untuk keberhasilan dalam pendidikan. Ya, kita sebagai bangsa dan negara, ya kita tidak lepas dari pendidikan. Yang itu akan membawa kita ke hidup yang lebih baik ya untuk masa depan kita. Maka kita juga perlu disiplin ini agar kita dapat berhasil untuk pendidikan kita karena semuanya diatur oleh negara. Nah, manfaat disiplin itu apa saja yang tumbuh di dalam diri kita? Kalau kita sungguh-sungguh dapat disiplin itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama itu adalah tumbuh kepekaan. Yang kedua, tumbuh kepedulian, peduli terhadap diri maupun lingkungan. Ketiga, keteraturan, hidup kita menjadi teratur dalam waktu dan doa dan juga banyak hal ya. Yang berikut yaitu tumbuh ketenangan, sikap yang tenang ini akan menghasilkan hidup kita juga akan menghasilkan hidup yang baik ya. Ada rasa percaya diri. Yang berikut itu kemandirian ya, saat ini sungguh-sungguh dituntut dalam diri kita masing-masing untuk belajar di rumah ya, harus mandiri. Keakraban, akrab dengan situasi yang ada. Ya, sekarang situasi pandemi ini ya kita harus akrab dengan situasi. Ya, menerima situasi yang ada, kalau pakai masker ya pakai masker, cuci tangan, mentaati ini ya, akrab dengan situasi yang ada. Sikap patuh, mematuhi aturan-aturan yang ada, baik di rumah, meskipun aturan dari sekolah melalui online, ataupun aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Yang berikut ini bersikap positif atau berpikir positif. Kalau ya tumbuhkan dalam diri energi positif. Nah, ini akan membawa dampak yang baik ya. Kalau kita menumbuhkan energi positif dalam diri, dalam pikiran kita, tentu hidup kita akan luar biasa. Yang terakhir yaitu tumbuh hidup yang lebih baik. Ini menjadi perjuangan kita masing-masing. Tentu ini menjadi harapan kita. Hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, itu manfaat disiplin untuk hidup kita. Sekarang apa yang menjadi tujuan disiplin? Yang pertama yaitu menaklukkan kemauan yang menguasai diri. Ya, maunya itu bermain saja, maunya tidur saja. Tetapi saya harus belajar secara mandiri online. Yaitu yang menaklukkan adalah diri kita. Yang kedua, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya tidak mandi, ya tidak mandi, malas belajar, ya, malas membantu orang tua, malas pakai masker kalau pergi, ya ini kebiasaan-kebiasaan itu coba ini diperbaiki. Yaitu bertindak dengan penuh kesadaran, apa yang kita lakukan itu dengan sadar. Bukan karena kata orang atau kemauan orang, tapi kita sadar bahwa ini baik untuk hidupku. Ya, kalau belajar berarti baik untuk masa depanku. Kalau menjaga kesehatan berarti baik untuk kesehatanku, ya. Itu. Yang berikut yaitu mengajarkan menghormati kedua orang tua. Ini kesempatan yang baik ya. Saat ini kita selalu berada di rumah bersama orang tua. Kesempatan untuk melakukan kebaikan ini ya. Menghormati, tidak menyela pembicaraan, menghormati dengan membantu di rumah, menghormati dengan berkata yang baik, tidak kasar, banyak hal yang bisa kita buat. Memiliki prinsip. Nah, prinsip. Nah, kalau saya punya jadwal untuk belajar ya belajar, jadwalku bermain ya bermain, jadwalku untuk membantu orang tua. Jadi prinsip, aku mempunyai prinsip yang kuat ya. Kalau aku mau belajar ya sudah, jangan diganggu oleh yang lain ya. Oke, berikut meningkatkan keteraturan dalam sikap dan tindakan. Nah, ini latihan terus menerus supaya keteraturan itu selalu meningkat ya, tidak menurun tapi naik ya. Sikap dan tindakan kita semakin banyak dirasakan oleh banyak orang ya, sehingga kita melakukan hal yang baik. Itu tujuan disiplin. Nah, sekarang apa itu kedisiplinan? Tadi kita mencoba memahami soal disiplin ya, sekarang kedisiplinan.
Kedisiplinan adalah suatu kondisi tercipta dan terbentuk yang terlatih sehari-hari, sehingga sikap-sikap kita menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Ya, inilah kedisiplinan. Kondisi yang tercipta dan terbentuk ini perlu kita latih dalam hidup kita sehari-hari, sehingga sikap, tindakan, tutur kata kita itu menunjukkan nilai-nilai taat, patuh, teratur, dan tertib. Dan ini akan membawa dampak yang positif bagi diri kita maupun orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita itu pasti akan membawa kegembiraan bagi mereka, karena nilai-nilai yang kita terapkan adalah nilai-nilai yang baik. Nah, sekarang kedisiplinan diri yang perlu dimiliki oleh kita masing-masing sebagai pribadi citra Allah. Apa itu? Yaitu tindakan sikap disiplin yang menjadi kesadaran diri sendiri. Tindakan sikap disiplin yang menjadi kesadaran diri sendiri. Maka penting untuk kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dapat menyediakan waktu doa. Ini penting. Membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Ini menjadi kunci penting dalam hidup kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh selalu bersama Tuhan. Kedua, mengatur pola hidup yang benar dengan makan teratur, tidur teratur, mandi teratur, ya, belajar juga teratur, bermain juga ya diatur, ya, semuanya diatur di pola hidupnya itu teratur. Yang berikut, tekun dan rajin belajar mandiri di rumah secara online. Ya. Jadi semua diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan untuk ya belajar secara mandiri. Maka dibutuhkan dari diri kita itu ketekunan dan sikap yang rajin. Yang berikut yaitu mengerjakan tugas sekolah atau tugas yang diberikan oleh para guru itu dikerjakan dengan baik dan diserahkan tepat waktu. Ya, baik kalau tidak sampai pada batas akhir ya sudah menyerahkan. Berikut merawat diri dan peduli dengan kebersihan lingkungan ya, lingkungan di rumah maupun lingkungan di luar rumah. Ya, bagaimana menjaga lingkungan itu tetap bersih, rapi. Ya, kalau sekarang boleh menanam bunga, ya mengatur semuanya dengan baik, paling tidak mengatur tempat tidur, mengatur tempat belajar, itu selalu dibersihkan ya. Yang berikut tertib dan taat dengan aturan protokol kesehatan, ini menjadi penting kita sebagai warga negara yang baik ya. Protokol kesehatan ini sungguh-sungguh kita taati dan kita sungguh-sungguh tertib dengan ini. Ya, pakai masker kalau keluar, cuci tangan, jadi selalu membersihkan diri. Ya, ini saya kira ini baik untuk kita lakukan, yaitu kedisiplinan diri yang perlu kita miliki sebagai pribadi citra Allah. Ya, ada poin penting yang bisa kita bawa di dalam hidup kita masing-masing. Ya, dengan kedisiplinan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, dengan disiplin kita bisa membentuk pribadi yang teratur, taat, menjadi pribadi yang kuat, patuh, dan juga punya sikap ringan tangan. Kemudian yang kedua, dengan disiplin yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa menjadi pribadi yang bertindak jujur, mentaati aturan sehingga hidup kita itu menjadi seimbang ya. Apalagi kita sudah diberi kepercayaan untuk menggunakan HP. Ya, HP itu kan sarana untuk belajar. Jujurkah kita menggunakan sungguh-sungguh untuk belajar atau lebih banyak untuk mainnya? Ya, ini menjadi, kalau kita bisa berlatih. Kalau kita menggunakan dengan baik, teratur, itu kita akan menjaga keseimbangan hidup kita. Yang ketiga, pengembangan watak. Ya. Kita menjadi pribadi yang tangguh. Dengan ketangguhan dalam diri kita, ini dapat menjadi andalan bagi kita untuk mencapai kehidupan masa depan kita, untuk mencapai cita-cita kita. Tentu kita masing-masing punya impian,
punya cita-cita dan punya masa depan yang baik. Maka perlu ditumbuhkan dalam diri kita ketangguhan. Kalau kita tangguh, pasti kita akan memiliki semangat untuk mencapai harapan hidup kita ke depan yang lebih baik. Maka adik-adik, untuk adik-adik terutama kelas SD kelas 3 sampai kelas 6 ya, yang bersama dengan proses ini, mari kita membiasakan diri kita hidup dalam kedisiplinan dan berani merubah dunia dengan tatanan hidup yang lebih baik. Yang sekarang sudah disuarakan dalam diri kita, dalam hidup kita, untuk hidup dalam tatanan yang baru ya. Saya kira ini sungguh-sungguh kesempatan yang baik untuk kita sungguh-sungguh bisa mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bisa semakin disiplin. Dengan kedisiplinan kita akan menjadi pribadi citra Allah yang luar biasa. Begitu, mari kita berjuang bersama. Adik-adik, kita telah belajar membangun sebuah kedisiplinan dalam diri dan menjadikan masing-masing dari kita memiliki kesadaran bagaimana menata pola hidup. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menjadi fokus pada aturan atau tatanan yang ada melalui gerakan berikut ini. Adik-adik bisa mengikuti contoh gerakannya. Gerakannya sangat sederhana, ada 4 gerakan. Gerakan yang pertama, pat 1, tepuk 1 kali. Gerakan yang kedua, pat 2, kedua tangan disirangkan dan menepuk bahu sebanyak 2 kali. Gerakan yang ketiga, pat 3, yaitu kedua tangan memegang bahu dan ditepuk sebanyak 3 kali. Gerakan yang keempat, pat 4, menepuk kedua paha dengan kedua tangan sebanyak 4 kali. Oke, kita ulangi supaya adik-adik bisa lebih paham. Pat 1, pat 2, pat 3, pat 4. Proses selanjutnya kita akan bermain yang sesungguhnya. Namun supaya lebih seru, dalam permainan ini tentunya ada sistem penilaian. Siapa yang menilai? Tentunya adik-adik sendiri di rumah yang menilai. Maka pastikan sudah menyiapkan kertas dan ballpoint untuk menilai permainan ini. Sistem penilaiannya akan diberi skor 10 jika gerakannya sesuai dan diberi skor 0 jika gerakannya tidak sesuai. Lalu nanti kakak akan menyebutkan angka secara acak dan adik-adik membuat gerakannya sesuai dengan angka yang kakak sebut. Pada akhir permainan, nanti adik-adik akan menjumlahkan hasil skornya. Pemenangnya adalah yang jumlah skornya paling tinggi. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai permainan ini, kakak beri contoh lagi supaya adik-adik bisa lebih paham. Pat 1, pat 2, pat 3, pat 4. Nah, kakak yakin adik-adik sudah siap untuk memulai permainan ini. Kakak punya 3 level dalam permainan ini. Mari kita sekarang memulai untuk level yang pertama. Adik-adik siap? Oke, kakak mulai ya. Pat 1, pat 2, pat 3, pat 4. Oke, sekarang silakan dijumlah untuk skornya. Sudah? Sekarang kita mulai ke level yang kedua. Sudah siap?
Kakak mulai ya. Back 4, back 3, back 2, back 1. Oke, luar biasa. Silahkan dijumlah skornya untuk level yang kedua. Sudah? Oke, sekarang level yang paling sulit, level ketiga. Sudah siap? Kakak mulai ya. Back 3, back 1, back 4, back 2. Oke, luar biasa. Silakan dijumlah untuk skornya. Nah, adik-adik, dalam permainan tadi, siapa yang menjadi pemenang? Tentunya adik-adik semua menjadi pemenang. Lalu, apa yang adik-adik dapatkan dalam permainan tadi? Silahkan adik-adik catat apa yang adik-adik dapat dalam permainan tadi. Sudah? Adik-adik sekalian, kita masing-masing pribadi diharapkan untuk menjadi diri sendiri yang fokus, konsentrasi, konsisten dengan aturan atau sebuah tatanan. Terutama dalam masa pandemi ini, ada protokol kesehatan yang perlu kita taati bersama. Belajar mandiri di rumah dengan virtual diminta dari kita untuk disiplin diri dengan tetap semangat sehingga mendapatkan proses pembelajaran dengan baik dan nilai yang sesuai harapan. Baik adik-adik, setelah ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Yuli untuk melakukan aktivitas bersama. Halo adik-adik, Kak Yuli yakin kita semua masih semangat dan ceria. Masih ingat sapaan salam sunflower? Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar ceria. Kita ulang lagi dengan lebih semangat. Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar ceria. Nah, adik-adik, agar kita masing-masing memiliki daya juang dan percaya diri, kita akan melatih diri dengan membuat sebuah aktivitas. Aturannya fokus, konsisten, sehingga hasilnya rapi, bersih, tertata, dan juga memuaskan. Sekarang kita siapkan bahan-bahan dan alatnya. Kita siapkan 2 lembar kertas buffalo berwarna dengan warna yang berbeda. Satu lembar kertas HPS putih. Alat yang digunakan ada gunting, pensil, spidol warna, penggaris, dan juga lem. Adik-adik, kita akan membuat kartu unik seperti ini. Langkah yang dilakukan, ambil kertas buffalo, buat 1 potong kertas dengan ukuran panjang 28 cm, lebar 8 cm. Buat 1 potong kertas dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 4 cm. Dari warna yang sama, buat 2 potong kertas dengan ukuran 8 cm dikali 8 cm. Buat 2. Kemudian ambil kertas buffalo dengan warna yang berbeda. Buat 3 potong
dengan ukuran 8 cm dikali 8 cm. Kemudian ambil kertas HPS putih, buat 5 potongan kertas dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 7 cm. Nah, adik-adik, kakak beri waktu adik-adik untuk mengukur dan memotong selama 5 menit. Adik-adik, sekarang kita akan menempelkan satu persatu bahan yang sudah disiapkan. Pertama, kita tempelkan 5 potongan kertas HPS putih pada 5 potongan kertas buffalo. Kita ambil lem.
kedua, kita buat 5 garis pada buffalo ukuran 28 kali 8 cm. Nah, seperti ini adik-adik. Jarak dari bawah ke atas 8 cm. Kemudian jarak dari garis pertama sampai garis kelima masing-masing 1 cm. Setelah itu kita lipat sesuai dengan garis yang sudah dibuat. Langkah ketiga, kita tempel 5 lembar buffalo pada buffalo yang sudah dibuat garis. Kita menempelnya dari bawah ke atas. Sudah, kita lipat bagian atas ini ke bawah. Kita ambil potongan kertas buffalo ukuran 14 kali 4 cm. Nah, kertas ini kita tempelkan pada bagian belakang. Nah, di sini ya adik-adik. Kemudian kita lem. Ujung kertas kita buat dengan bentuk segitiga. Kita gunting. Seperti ini ya adik-adik. Adik-adik, kartu yang sudah kalian buat terlihat menarik bukan? Alangkah menarik jika ada isinya. Tadi bersama dengan Suster Susana, adik-adik mendalami tentang kedisiplinan. Nah, sekarang coba temukan dan tuliskan dalam buku masing-masing sebanyak 8 kedisiplinan diri. Contohnya, rajin berdoa, makan dan tidur teratur, tertib kerja tugas, dan masih banyak yang lain lagi. Kakak yakin semua sudah menemukannya. Sekarang pindahkan di kartu kalian masing-masing.
Bagi yang sudah menuliskan, kartu tersebut dihias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, seperti ini. Adik-adik, dari kartu yang sudah kalian buat ini, tentu tidak hanya sekedar tulisan saja, tapi sungguh-sungguh dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Adik-adik, disiplin akan membiasakan, kebiasaan akan membisakan, kebisaan akan mensukseskan. Mari kita kuatkan disiplin diri yang merupakan sikap hormat yang ada dalam diri kita terhadap peraturan. Disiplin diri mendorong kita untuk bergairah, semangat kerja, dan ini merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan. Kita semua berusaha untuk menjadi pribadi citra Allah yang siap mewujudkan niatan disiplin diriku dalam hidup sehari-hari. Pasti bisa. Untuk mengakhiri Bina Rohani virtual kita pada hari ini, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam Bina virtual hari ini. Semoga pembelajaran yang telah kami dapatkan menyadarkan kami untuk menjadi pribadi citra Allah yang memiliki kedisiplinan diri yang kuat. Dengan demikian, dalam menghadapi masa pandemi ini, kami dapat bersikap tegas dan disiplin terhadap peraturan yang ada. Ya Yesus, berkatilah orang-orang yang kami kasihi, papa, mama, kakak, adik, sanak saudara kami dimanapun mereka berada, para guru dan teman-teman kami. Semoga mereka semua selalu diberi kesehatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa lagi.